Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro. Berjumpa kembali dengan saya Mikaela Mimi dalam program acara Komunitas Maria Teresa. Sebelum saya menyampaikan tema malam ini tentang setia sampai akhir, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menghidupkan pewartaan ini, agar mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan memperoleh pencerahan hati dan pikiran, penuh sukacita dan damai-Mu, demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan banyak orang. Amin. Sobat Maestro yang terkasih dalam Yesus Kristus, di bulan Mei sekarang ini, Gereja Katolik merayakan Bulan Maria. Bunda Maria adalah teladan umat beriman. Malam ini, kita akan belajar sebuah teladan dari Bunda Maria, yaitu kesetiaan. Setia adalah salah satu teladan hidupnya, di samping teladan-teladannya yang lain, yaitu rendah hati, taat, dan teguh dalam iman. Dalam perjalanan hidupnya, Maria mengalami banyak penderitaan dimulai dari ia mengandung oleh Roh Kudus padahal belum resmi menikah. Namun ia mau menerimanya dan menyerahkan diri seutuhnya kepada rencana Allah dan tetap setia beriman kepada Allah sampai akhir. Walau ia tidak mengetahui apa rencana Tuhan secara keseluruhan dalam hidupnya. Puncak kesetiaannya adalah saat ia mendampingi Kristus sampai di Bukit Golgota. Di saat hampir semua murid Yesus meninggalkan dia, Maria tegar berdiri di kaki salib Kristus, walaupun ia melihat bahwa apa yang terpampang di hadapannya sepertinya adalah kebalikan dari apa yang pernah didengarnya dari malaikat Gabriel, yaitu bahwa anak yang dilahirkannya akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ia turut mempersembahkan putranya yang sangat dikasihinya itu kembali kepada Allah Bapa. Maria sebagai ibu melihat sendiri dengan kepedihan hatinya kesengsaraan yang luar biasa dari Kristus putranya. Akan tetapi di kaki salibnya ia tetap setia dan teguh dalam iman. Maria menyaksikan kematian, kebangkitan, bahkan ia meneruskan karya Yesus dengan menemani para rasul, murid-murid Yesus. Seluruh tahapan perjalanan panggilan hidupnya, ia jalani dengan penuh kesetiaan dan ketaatan, walau penuh penderitaan. Karena ia tahu kesudahannya akan menerima kebahagiaan di surga. Sobat Maestro, di tengah badai kehidupan yang menerpa, dan di saat-saat kita belum sepenuhnya memahami rencana Allah, dapatkah kita setia beriman sampai akhir seperti Bunda Maria? Mengapa kita harus setia? Bagaimana caranya agar kita dapat tetap setia sampai akhir? Dan apa upah dari kesetiaan? Dalam 1 Korintus bab 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah adalah setia. Pertanyaan bagi kita, mengapa kita juga harus setia kepada Tuhan? Yang pertama adalah tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kita kenal kisah Ayub. Siapa yang tidak kenal Ayub? Ia mengalami tragedi buruk yang luar biasa dalam hidupnya. Dari mulai hartanya habis dalam waktu singkat, 10 anaknya mati dalam 1 hari, mendapat penyakit yang menjijikkan, luka bernanah dari ujung kepala sampai telapak kakinya. Dan teman-temannya berbalik dari empati dan menganggap Ayub dikutuk akibat dosa-dosanya. Akan tetapi, Ayub tetap setia dan berpegang teguh dalam iman. Ia mempercayai penuh apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya dan menghadapinya dengan teguh semua peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Akhirnya Tuhan pun memulihkan Ayub, mengembalikan semua apa yang pernah Ayub miliki 2 kali lipat dari apa yang dimilikinya dahulu. Ia kembali diberkati dengan banyak keturunan dan wafat di usia yang lanjut dalam keadaan berlimpah. Yang kedua,
Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Dalam kisah Yusuf, ketika Yusuf berkumpul bersama saudara-saudaranya, dia merasa bahagia karena Yusuf juga anak yang sangat dikasihi oleh Yakub. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata saudara-saudara Yusuf iri kepadanya dan sangat membenci dia. Sehingga mereka merancang hal yang buruk bagi Yusuf. Dia dibuang ke dalam sumur dan dijual ke Mesir sebagai budak seharga 20 sikal perak. Perjalanan hidup Yusuf tak pernah diduga sebelumnya. Mengalami ketidakadilan dari keluarganya sendiri. Namun kesetiaannya kepada Tuhan dan hidupnya yang senantiasa berada dalam kekudusan telah menghantar Yusuf pada suatu berkat yang luar biasa dalam kehidupannya. Bahkan Yusuf memberkati saudara-saudaranya tanpa memperhitungkan masa lalu dan perbuatan mereka. Kecemburuan saudara Yusuf dan perlakuan ketidakadilan mereka tidak mampu menghadang rancangan Tuhan dan membuka jalan bagi seluruh keluarganya untuk diselamatkan dari kelaparan. Yang ketiga, kita akan lihat mengapa kita harus setia kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Setiap orang Kristen adalah orang pilihan. Allah memilih kita untuk mengenal dan mengikutinya. Karena kita menjadi milik kepunyaannya. Menjadi seorang Kristen merupakan sebuah anugerah yang sangat besar. Mengapa? Karena Allah sendiri yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia. Tanda ungkapan syukur atas anugerah tersebut salah satunya dapat diwujudkan melalui pelayanan kepada sesama. Apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan, lakukanlah dengan setia dan segenap hati, karena Allah sendiri yang telah memilih kita. Jadi karena itu kita harus setia. Yang keempat adalah karena jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Tuhan yang Maha Setia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tetap setia kepada kita tanpa memperhitungkan apakah kita setia atau tidak. Mari kita menghayati setiap panggilan kita untuk tetap kuat menanggung beban dan kesulitan, karena di sana ada jaminan akan kesetiaan mutlak dari Kristus. Namun kita pun tetap perlu belajar untuk setia seperti Tuhan Yesus. Nah, Sobat Maestro, kita akan lihat bagaimana sekarang caranya agar kita tetap setia sampai akhir. Ada 5 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah perbuatlah segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan bukan apa yang menyenangkan hati manusia, tapi apa yang menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di matanya. Walau untuk itu belum tentu kita disukai atau dihargai oleh manusia. Dan yang kedua adalah melatih diri untuk setia mulai pada perkara-perkara kecil. Hal-hal kecil di dalam hidup kita tidak ada yang tidak penting. Kalau hal-hal kecil dalam hidup kita bisa kita selesaikan dengan baik, begitu pula halnya yang akan terjadi dengan hal-hal besar. Maka jika kita setia kepada perkara-perkara kecil, Tuhan pun akan mempercayakan kepada kita tanggung jawab untuk perkara-perkara yang lebih besar. Yang ketiga adalah rela untuk berkorban. Dia telah memberikan teladan yang sempurna. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikian firman Tuhan. Yesus wafat untuk kita ketika kita dalam keadaan yang sama sekali buruk. Sedangkan kita manusia, kalau harus berkorban untuk orang lain seringkali pilih-pilih. Lihat dulu ada manfaat apa untuk saya? Apa tujuan yang bisa saya capai? Atau berbagai kepentingan lainnya. Akan tetapi Tuhan berkorban bagi kita tanpa memperhitungkan siapa diri kita. Mau menerima kita apa adanya, bukan ada apa-apanya. Yang keempat adalah tabah menghadapi proses. Seperti apapun pergumulan hidup kita saat ini, mari kita menjalaninya dengan melihatnya sebagai suatu proses yang harus kita lewati untuk sampai kepada kesempurnaan pengharapan iman kita kepada Tuhan. Tuhan ingin membentuk kita agar menjadi serupa dengannya. Proses pembentukan itu tentulah menyakitkan dan mungkin saat ini kita pun tidak dapat mengerti. Tetapi apabila kita tabah dan tekun menghadapinya, maka dengan bantuan rahmat Tuhan kita akan dimampukannya untuk dapat tetap setia. Sehingga rencana Tuhan pun
tergenapi dalam hidup kita. Langkah yang kelima adalah berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita tahu bahwa ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita masing-masing, dan kita diharapkan terus berlomba menyelesaikan perlombaan itu sampai mencapai garis finish. Ingatlah, tidak ada yang terlalu tua untuk melayani Allah. Ada banyak hal yang masih bisa dan perlu dilakukan. Kita harus terus bertumbuh menjadi dewasa secara rohani, karena usia tidak mencerminkan kedewasaan rohani seseorang. Kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati dan jiwa sampai akhir hidup kita dengan setia. Nah, Sobat Maestro yang terkasih, apa upah dari kesetiaan? Firman Tuhan dalam Wahyu bab 2 ayat 10b mengatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Jadi upah kesetiaan adalah menerima mahkota kehidupan. Sobat Maestro, semoga firman Tuhan yang telah kita dengar malam ini menambah iman dan pengharapan kita agar kita dapat tetap setia menjalankan panggilan hidup kita masing-masing sebagai murid-murid Kristus dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang walaupun berbagai penderitaan, kesulitan, dan tantangan hidup menghadang di depan kita. Dan mungkin saat ini kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita mau meneladani Bunda Maria yang setia menjalankan misi yang diberikan Allah kepadanya sampai akhir hidupnya di dunia. Hingga akhirnya Maria pun menerima mahkota abadi di surga. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas kehadiran Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami semua. Bantulah kami untuk menjalani panggilan hidup kami masing-masing dengan setia. Walaupun saat ini kami mengalami berbagai macam penderitaan dan pergumulan hidup, dan tidak mengerti apa yang menjadi rencana-Mu. Berilah kami kekuatan untuk dapat meneladani Sang Bunda yang setia sampai akhir hidupnya menjalankan misi yang Engkau berikan. Doa ini kami panjatkan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas perhatian Anda. Apabila ada kritik, saran dan masukan, atau Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan komunitas Maria Teresa, silakan menghubungi nomor 0812 2459 0914. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.